kesempatan ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita akan pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara kita akan berdiri. Mulai. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya ku mau memujimu. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagi kemuliaan
Yesus. Kami minta Ibu Hana akan memimpin doa pembukaan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat waktu, buat kesempatan yang masih Tuhan beri buat kami memuji dan besarkan nama Engkau. Untuk kami boleh datang ke rumah-Mu Bapa, kiranya Tuhan mau sucikan, kuduskan setiap kami Bapa, layakkan kami, ampuni kami Tuhan. Untuk kami boleh layak memuji dan besarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan mau pimpin kebaktian pagi ini dari awal, pertengahan sampai akhir Bapa. Biar Kau menguasai setiap hati kami serahkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan semuanya. Biar kami yang membebaskan roh kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita hari ini boleh bersyukur sama Tuhan. Kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita, hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-77. Dengan bebas kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, dulu bangsa Indonesia dilecehkan, dulu bangsa Indonesia dihina, tapi bersyukur sama Tuhan kalau akhir-akhir tahun ini bangsa Indonesia diangkat di permukaan dunia ini. Bahkan ya bukan membanggakan Presiden Jokowi, tapi kemurahan Tuhan kita boleh mempunyai pemimpin yang baik, yang diurapi oleh Tuhan. Mari saudara, tidak ada salahnya kita akan menyanyikan menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia. Saudara bagi beri 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tak merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara yang kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tuhan, masih berdiri saudara. Saat ini ku datang lagi. Kita katakan, Tuhan saat ini kami datang pada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu.
Puji Tuhan, kita boleh bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan baik, Tuhan begitu baik kepada kita. Mari kita lanjutkan dengan pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Oh, ada yang kesaksian. Saya lupa. Ya, puji Tuhan. Tanggal 16 kemarin saya diberi kado yang luar biasa oleh Tuhan. Saya diberi kesempatan 1 tahun lagi. Sungguh luar biasa perjalanan kehidupan kami sekeluarga. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, satu hal yang saya ingin bersyukur sama Tuhan. Tuhan memberikan kado yang istimewa. Ya, saudara, bukan berupa harta atau apa, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik. Tahun ini, ya anak saya yang pertama itu, si Eni selama pandemi itu nggak pernah ke gereja, saudara. Saya sebagai orang tua, saya kalau malam berdoa, Tuhan tolong gerakkan hati dia supaya mau datang ke rumah Tuhan. Tapi nggak mau, saudara. Hatinya seperti keras sekali. Saya menangis setiap malam. Tuhan, gimana caranya? Teman-temannya yang dulu suka ngajakin, ayo ke gereja baru, nggak ada. Yang nelpon, yang WA juga nggak ada. Ayo dong, udah yang deket aja ke sini. Nggak mau, mami nggak mau. Ya udah, saya cuma berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Oleh murah Tuhan, dia diterima kerja di Jakarta, dan Tuhan mengubahkan segala sesuatunya. Diterima kerja di Jakarta. Yang kedua, dia mau sekarang beribadah walaupun tempatnya jauh dari kos-kosan, tapi bersyukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik, dia buka jalan, dia melembutkan hatinya, sehingga setiap minggu sekarang dia boleh kembali ke rumah Tuhan beribadah kepada Tuhan. Itu suatu kado yang luar biasa, saudara. Bukan dinilai dengan emas atau dengan harta, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah merangkul kembali anak saya untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Itu saja. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita akan nyanyikan pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri sekali lagi ya. Kita semangat untuk Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selama. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur
Mari saudara, kita akan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdiri. Amin, amin. Seperti rusa yang rindu. Haleluya Yesus. Kita rindukan firman Tuhan untuk melangkah di hari-hari yang akan datang. Haleluya Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin Yesus. Hatiku tak tahan menunggu Yesus, Yesus. Bagaikan gersam menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Dari atas sekali lagi saudara. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin Yesus, amin. Hatiku tak tahan menunggu Yesus. Bagaikan gersam menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau, kita angkat tangan untuk Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
persis akan kekurangan kami, akan keinginan hati kami, Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu, Tuhan. Saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kau sudah utus hamba-Mu. Kau akan pakai dia menjadi saluran berkat untuk kami semua, Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau bekerja, Tuhan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan. Awati kami satu persatu. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan hidup kami, Kau sudah tahu dan Kau akan siapkan jalan keluarnya bagi kami. Kami akan terima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Apa kabarnya? Ya, kali ini saya datang sendiri karena istri saya ada keperluan dengan ayahnya. Dia udah umur 87 tahun ya, jadi perlu teman seperti itu. Jadi sampaikan salam saja kepada jemaat GPD Kana di Taman Rahayu. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami masih boleh mendapat kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan bebas, Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk selalu menjadi pujian, menjadi penyembahan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, Bapa. Engkau disukakan, Engkau disenangkan. Kami tahu Tuhan, banyak masalah dalam hidup kami, tapi tidak akan menghalangi kami untuk tetap memuji dan menyembah-Mu. Karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Juga lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini, kami percaya itu akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami peneguhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami semua, kami boleh membuka hati kami, pikiran kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan bulan Agustus. Bulan Agustus pasti kita sering mendengarkan satu kata yang sering diucapkan, yaitu apa? Merdeka. Karena berkaitan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahun 1780 itu pertama kalinya sikat gigi ditemukan. Jadi namanya William Addis. Dia itu ada di penjara. Dia nggak sengaja mungkin nemuin, dapat hikmat Tuhan juga, saya nggak tahu cerita lengkapnya seperti apa. Waktu dia makan malam, dia membersihkan giginya pakai tulang yang dari makan malamnya itu. Terus dia keidan dan dia minta kepada penjaga penjara untuk nambahin mungkin bulu atau apa gitu ya. Jadilah sikat gigi. Dia ada di dalam penjara. Setelah keluar dari penjara, dia memproduksi benda yang dia temukan itu secara massal, dan itu jadi berkat buat dia. Yang unik adalah sekalipun dia ada di dalam penjara, tapi pikirannya bebas, merdeka. Jadilah dia menemukan sikat gigi itu. Itu ilustrasi awal dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Atau juga mungkin di dunia pendidikan, karena latar belakang saya adalah seorang guru ya. Sekarang ini yang terkenal adalah Indonesia Merdeka Belajar, seperti itu.
Bukannya kita mau wah murid bebas belajarnya asal-asalan juga nggak apa-apa. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya anak-anak, siswa-siswa boleh belajar apa yang jadi maunya mereka, atau jadi passion, passion itu ya. Jadi keinginan hati gitu, atau sesuai dengan talentanya, sesuai dengan bakat minatnya, seperti itu. Nah, Allah secara rohani kita akan belajar tentang kemerdekaan itu. Garis besar Alkitab dari awal hingga akhir nanti itu secara garis besar dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua kejatuhan manusia dalam dosa, yang ketiga adalah penebusan, yang keempat adalah pemulihan segala sesuatu. Hal yang pertama, penciptaan, dikatakan dalam Kejadian 1 itu Allah menciptakan segala sesuatunya amat baik. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Allah Maha Besar, Maha Kuasa. Nah, manusia diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola apa yang sudah Allah ciptakan. Ini sangat penting, memahami kita sebagai ciptaan Allah, memahami Allah itu sebagai pencipta, itu sangat penting buat kita. Kalau kita tidak memahami atau tidak mengakui Allah adalah pencipta, itu membuat kita akan gagal memahami kemahabesaran Tuhan. Contohnya, kalau kita nggak percaya, Allah masa iya sih Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, itu juga kita akan meragukan kemahakuasaan Allah. Jadi ini penting, kita mengakui Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Ketika kita percaya bahwa Allah adalah pencipta, ketika kita ada masalah, pasti kita lari pada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Besar. Minta pertolongan saudara terbatas, teman terbatas, meminta pertolongan yang lain juga belum tentu dikasih. Tapi ketika kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, kita pasti akan datang kepada Allah ketika kita mengalami masalah. Yang kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Mungkin simpel ya, kalau kita dengar ceritanya bagi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu karena makan buah lalu diusir. Tapi ternyata dampaknya itu kan luar biasa. Yang tadinya manusia itu hidup enak di Taman Eden, sampai harus mengelola bumi tanah. Bumi tanah jadi terkutuk. Manusia yang wanita melahirkan dengan kesakitan seperti itu. Jadi dampaknya tidak hanya seperti itu, tapi dampak yang lain juga banyak. Dan yang paling besar adalah keturunan manusia tidak ada yang suci lagi, semua berdosa. Karena satu orang berbuat dosa, seluruh keturunan manusia itu berdosa. Seperti itu. Yang berikutnya adalah penebusan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Nah, ini kebaikan Tuhan. Walaupun manusia sudah dalam dosa, tapi Allah tetap memberikan satu jalan keluar lewat Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti itu. Pertobatan kita itu membawa kita ke arah yang baru. Kita diberikan pikiran baru, ya kan? Pembaharuan budi yang Korintus bilang seperti itu kan? Dan hati yang baru. Dan yang terakhir adalah pemulihan segala sesuatu. Mungkin kalau kita bicara soal pemulihan, nanti di kitab Wahyu kan itu
pasal yang terakhir banget tuh, pasal 21 dan pasal 22 itu akhir Alkitab. Yerusalem baru, nanti kita akan diubahkan tubuh kemuliaan, kita akan naik ke surga, memuji dan memuliakan Tuhan seperti itu. Tapi ternyata Tuhan juga sudah memberikan di akhir perjanjian lama. Di kitab Maliaki 4 ayat 6 itu dikatakan hati bapak-bapak dipulihkan supaya kembali kepada anak-anaknya. Di awal perjanjian baru juga di kitab Lukas 1 ayat 17 dikatakan hal yang sama, hati bapak-bapak. Jadi Tuhan itu sudah merencanakan pemulihan-pemulihan dalam kehidupan kita. Dan nanti pemulihan yang akhirnya yang paling baik itu mungkin itu ada di Wahyu 21 dan 22. Kita akan berada di Yerusalem baru, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti itu. Kalau secara rohani ya, kata merdeka, ketika kita mendengarkan kata merdeka, pasti kita mikirnya dari apa? Oh, keterbebasan dari keterikatan dosa ataupun hal-hal yang lainnya. Betul, memang itu betul. Bahkan arti merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu, leluasa. Itu arti merdeka. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai merdeka ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka kitab Roma 3 ayat 23. Ini ayat yang terkenal. Kita akan baca bersama-sama kalau sudah ketemu. Oke, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi manusia jatuh dalam dosa itu terikat sama dosa. Kita tidak bisa terbebas dari dosa. Mungkin ada orang bilang gitu ya, waktu itu ada seseorang yang pernah cerita sama saya. Kalau orang percaya sama Tuhan, orang Kristen, itu nggak enak hidupnya. Kenapa? Karena tidak bebas. Nggak bisa marah-marah, nggak bisa hidup seenaknya. Nonton film yang jelek-jelek, yang ngerti maksudnya ya, itu nggak bisa seperti itu. Kan kalau dia gitu, yang cerita itu bilang, wah saya mau bebas, saya melakukan semuanya seperti itu. Terus saya pikir, gimana kalau pemikiran itu dibalik? Justru dia yang terikat, ya kan? Dia terikatkan dosa. Saya bebas dari dosa. Dia harus marah-marah, saya nggak harus marah-marah. Dia kalau nggak marah-marah, mungkin rasanya nggak enak. Dia terikat sama marah-marahnya. Atau dia nonton film porno, dia terikat akan hal itu. Kalau saya enggak. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita itu sudah dimerdekakan. Di Roma 6 ayat 26, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai orang yang berdosa pada awalnya, hadiah yang harus kita terima adalah cuma satu, maut. Tapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita tidak akan mengalami maut. Kita akan meninggal secara fisik, iya,
tapi kita akan dibangkitkan dan akan ada bersama-sama dengan Allah di Yerusalem baru nanti. Kita akan hidup kekal selama-lamanya. Ada satu ilustrasi mungkin ya. Di antara bapak dan ibu mungkin ada yang punya anak dan pernah mengalami anak itu kecil kan, nggak mungkin ujuk-ujuk terus besar gitu enggak ya. Waktu anak itu kecil, misalnya kalau dia lagi mau kemana-mana, apakah bapak ibu akan memberikan satu batasan atau membiarkan dia bebas kemana-mana? Kalau saya waktu anak saya kecil, saya akan pagerin. Jadi waktu pakai walker itu yang jalan-jalan itu, saya ikat pakai tali, saya ikat ke galon aqua. Dia boleh kemana-mana, tapi nggak akan pernah keluar pintu, gitu kan? Nggak akan pernah ke dapur yang ada barang-barang berbahaya mungkin. Nah, mungkin orang lain melihat, oh itu dia terikat gitu. Enggak, dia bebas dari bahaya. Atau mungkin kalau yang rumahnya ada lotengnya gitu ya, ada tingkat 2-nya, pasti dikasih kayak pagar kan, nggak mungkin dibiarin bolong gitu kan. Oh anaknya mau lari-lari itu jatuh, ya biarin aja. Enggak kan, saya percaya nggak akan seperti itu. Pasti dikasih batas. Nah, supaya anak kecil itu apa? Bebas di dalam situ, mau jungkir balik, mau lari apa, tapi tidak akan jatuh. Betul? Itulah Allah. Alkitab itu memberikan kita batasan supaya kita bebas berkreasi untuk memuji memuliakan Tuhan. Seperti itu. Jadi pembatas itu bukan kungkungan, justru pengaman. Sama seperti Alkitab juga. Ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, itu adalah tuntunan buat kita, pengaman buat kita. Kita diingatkan terus supaya hidup kita benar, hidup kita kudus, hidup kita jadi berkat buat orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, satu-satunya cara kita untuk menjadi orang merdeka adalah lahir baru, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita dan menebus kita dari dosa. Kita akan baca lagi di Roma lagi. Roma ini kitab yang luar biasa ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu langkah pertama kita untuk menjadi merdeka. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami hal itu, sudah lahir baru, dan kita bisa lakukan ini untuk memerdekakan saudara kita, mungkin ayah ibu kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus. Sampaikan ini. Kalau bangsa kita mendapat kemerdekaan itu dengan berjuang selama 350 tahun, dengan upaya berbagai macam cara sekian ratus tahun itu, tapi kita sebagai orang Kristen itu tidak bisa, hanya karena kasih karunia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, itu ada satu jurang yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Manusia berbuat baik, nggak bisa. Manusia menggunakan kepandaiannya, nggak bisa.
manusia mengandalkan mungkin kekuatannya, nggak bisa juga. Mungkin ada yang mengatakan, oh kalau kebaikan kita lebih dari kejahatan kita, oh kita akan masuk surga. Tapi jujur aja, karena secara natural kita itu produk dosa karena Adam dan Hawa. Kalau kita nggak terima Yesus, apa yang kita lakukan itu pasti dosa. Tapi puji syukur pada Tuhan, kita itu dibenarkan karena kasih karunia. Nggak ada hal yang lain yang bisa. Mungkin contohnya seperti ini ya. Misalnya kita melihat ya, ada semut, terus ada air tumpah. Air itu akan mengenai semut. Kita teriak, "Hei semut, pergi, ada air, nanti kamu mati." Kira-kira semut ngerti nggak? Nggak akan ngerti ya. Gimana caranya kita ngasih tahu semut itu? Kita jadi semut, betul. Kita jadi semut, kita bisa bicara dengan bahasa semut, gitu kan? Terus, itu nanti depan ada itu bahaya, yuk kita pergi. Nah, sama, Yesus datang ke dunia itu untuk misi seperti itu. Kalau misalnya kan zaman perjanjian lama, Tuhan itu berbicara kepada orang-orang tertentu kan. Kalau bicara kepada seluruh orang mungkin takut, karena waktu Musa ada di atas gunung Sinai aja, bangsa Israel mendengar Tuhan itu seperti guntur. Kebayang kalau Tuhan ngomong, "Hai bangsa Israel," atau "Hai Yonatan," siapa yang bicara gitu kan? Seperti manusia nggak akan ngerti. Tapi Tuhan datang ke dunia berinkarnasi, bukan reinkarnasi ya, berinkarnasi menjadi manusia supaya bisa menyampaikan kabar keselamatan itu, bahkan menanggung dosa seluruh manusia di atas kayu salib. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita akan masuk kepada tujuan Allah memerdekakan kita. Apa tujuan Allah memerdekakan kita? Selain nanti pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Dia kembali berada di surga seperti itu. Yang pertama adalah supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Kita buka di Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi ini cerita ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Firman Tuhan kepada Firaun jelas, supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan dan jadi umat pilihan Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Setelah kita bebas, setelah kita dibebaskan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita mengucap syukur, kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Memang betul, keselamatan yang kita terima itu cuma-cuma, gratis, tapi bukan murah, bukan. Karena kita tidak sanggup membelinya, kita tidak sanggup mendapatkannya, maka Tuhan memberikan itu secara cuma-cuma. Memang gratis, tapi bukan murah. Karena harganya adalah darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Marilah kita beribadah
kepadanya dengan hormat dan takut, dengan cara yang berkenan, kita hidup jadi berkat buat sesama kita. Itu yang Allah mau setelah kita dimerdekakan. Nah, tujuan utama hidup orang percaya adalah kembali kepada kehidupan menyembah Tuhan dalam suatu hubungan kasih, seperti pada waktu awal penciptaan itu. Adam dan Hawa bebas berbicara kepada Tuhan. Bahkan sesaat setelah jatuh dalam dosa juga, Tuhan masih nyari, Adam, di manakah engkau, seperti itu. Karena itu bukti kasih Allah kepada manusia. Dan keselamatan itu bukan akhir dari karya Allah. Nanti tujuan Allah itu apa? Restorasi atau pemulihan itu. Manusia ada di surga bersama Tuhan. Nah, ketika kita beribadah, itu adalah respon kita. Ketika kita berbuat baik, itu adalah respon kita untuk sebagai ucapan syukur kalau kita itu sudah diselamatkan. Berbeda dengan konsep agama yang lain, berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, bukan. Di Kristen itu kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Kalau kita bertobat, pasti ada hal-hal baik karena kita kan sudah ditebus. Dari yang dulu mungkin suka marah-marah, ada waktu proses tertentu sampai akhirnya nggak suka marah-marah lagi. Ada yang suka mungkin mencuri, bertobat. Ada yang suka melakukan kejahatan, bertobat. Itu adalah respon kita karena kita sudah mendapat keselamatan. Ada satu ayat yang terkenal di Yohanes 4 ayat 22. Ini kisah tentang Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita yang menimba air. Yohanes 4 ayat 22. Dengan perempuan Samaria. Dikatakan seperti ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23-nya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, yang mau disampaikan di sini adalah ketika kita sudah dimerdekakan, roh kita dibebaskan. Roh kita dibebaskan, kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Dan roh kita itu akan menuntun jiwa dan tubuh kita untuk juga menyembah Tuhan, untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Karena kan kita tetap perlu tubuh kita untuk menyembah Tuhan kan. Walaupun roh kita sudah dibebaskan, roh kita tetap harus ada di sini kan. Nggak mungkin kan, oh yang duduk di situ siapa gitu, nggak mungkin kan. Kita secara fisik juga tetap harus ada di sini. Ya, yang kedua, kalau tadi yang pertama untuk beribadah pada Tuhan, yang kedua adalah untuk hidup secara maksimal. Setelah kita dimerdekakan, beribadah kepada Tuhan, kita harus hidup secara maksimal. Maksudnya maksimal itu apa? Pertama, kita menyembah Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh, dengan segenap eksistensi tubuh kita. Yang kedua, artinya adalah kita dikasih talenta mungkin sama Tuhan, dikasih kebiasaan-kebiasaan, kita harus gunakan itu. Yang pertama, untuk menafkahi keluarga. Yang kedua, untuk membantu sesama. Yang ketiga, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Nah, itu hidup kita itu harus maksimal di situ. Apa yang Tuhan percayakan sama kita, itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala
kelimpahan. Tapi pelimpahan ini bukan hanya secara materi ya, seperti tadi yang Ibu bilang, bukan. Betul Ibu, anak bisa kembali beribadah itu suatu berkat. Tapi sekarang ini dunia mengarahkan kita kepada apa? Materi. Kalau kelimpahan pasti mikirnya materi. Itu enggak. Kesehatan, kita selama COVID dipelihara Tuhan, kita enggak sakit, anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, itu suatu kelimpahan, itu suatu berkat. Nah, kita itu hidup untuk jadi alat untuk tujuan Tuhan. Itu yang pasti yang penting. Seperti kita dikasih kepercayaan untuk memimpin pujian atau mengedarkan kantong kolektor atau jadi pendoa di tempat ini, itu kesempatan untuk hidup kita supaya bisa lebih maksimal. Jadi kata maksimal itu sendiri artinya adalah sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya mungkin. Apa yang Tuhan percayakan, lakukan itu dengan segenap hati kita. Kalau Kolose 3 ayat 23 bilang seperti ini, apa yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Di kantor, ya kita kerja seperti untuk Tuhan. Ketika kita berdagang, seperti untuk Tuhan. Pelayanan di tempat ini, seperti untuk Tuhan. Nggak usah lihat kanan kiri. Ya, diomongin mungkin ada, tapi pokoknya tujuan kita buat Tuhan aja, seperti itu. Yang berikutnya adalah yang ketiga, menjadi saksinya di dunia ini. Setelah dipanggil untuk beribadah, hidup kita maksimal, kita jadi saksi. Jadi saksi itu nggak harus seperti Pak Romi atau mungkin saya pada kesempatan ini, bagikan firman Tuhan, enggak. Ketemu teman, hai gimana, apa kabar? Terusnya, wah saya lagi susah nih, apa ini? Langsung katakan, Tuhan Yesus baik. Tetap berdoa, jangan pernah putus asa, tetap terus mengandalkan Tuhan. Nah, itu sudah bersaksi. Lalu kita bilang, ya saya juga punya pengalaman seperti ini. Kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah kesaksian yang baik untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Nah, menjadi saksi itu artinya kita memberikan kayak memberikan. Kalau pohon, kita tahu pohon itu jenisnya apa, kita tahu dari mana? Dari buahnya. Nah, ketika hidup kita sudah bertobat, sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita tahu atau orang lain tahu kita itu sudah bertobat atau belum dari apa? Dari buah kita kan? Buah pertobatan. Oh, dari tadi suka bohong, jadi nggak suka bohong. Mungkin prosesnya nggak instan gitu ya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, langsung nggak bohong lagi. Mungkin ada yang orang yang perlunya sebulan, ada yang perlu setahun, ada yang perlu mungkin lebih lama seperti itu. Tapi dari buahnya, itu buah pertobatan yang pertama. Yang kedua, dari buah kebenaran. Buah kebenaran itu maksudnya apa? Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita ngomongnya, saya sudah bertobat. Tapi ketika ada teman yang cerita, wah saya lagi susah, apa segala macam gitu kan. Iya nih, gue juga lagi susah. Tuhan tuh kapan yang nolongnya? Ya, itu berarti kita tidak jadi pelaku firman. Tapi ketika ada orang yang bicara seperti itu kepada kita gitu, kita bisa jawab, Tuhan baik. Ada waktunya Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Kita bisa memberikan contoh-contoh gitu kan. Pengalaman saya ketika saya mengalami masalah ini, saya tetap berdoa dan puji Tuhan, hasilnya adalah seperti ini. Seperti yang tadi disampaikan, berdoa, anaknya akhirnya mau beribadah seperti itu. Yang berikutnya adalah buah-buah
Roh Kudus. Ini ayat yang terkenal juga di Galatia ya. Di Galatia itu ada 9 buah roh. Nah, saya nggak bisa katakan bahwa ketika kita diselamatkan lalu 9 ini langsung ada. Enggak. Saya sendiri mengalami proses buah roh yang namanya pengendalian diri itu bertahun-tahun. Nanti saya cerita di akhir sharing firman Tuhan ini ya. Buah roh itu ada 9, boleh dicatat Galatia 5 ayat 22. Lalu yang berikutnya adalah buah pelayanan. Buah pelayanan jadi berkat buat teman orang lain. Dari tadinya nggak melayani di tempat ini seperti itu. Dan yang terakhir adalah buah jiwa-jiwa. Buah jiwa-jiwa kita bisa memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Walaupun kita nggak Anda terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat seperti itu. Nggak langsung kayak gitu, nggak harus kayak gitu juga. Ketika kita mengabarkan Injil, wah Tuhan Yesus baik loh. Itu kan ada ayat Alkitab yang katakan Apolos yang menyiram, terusnya Paulus yang itu kan, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan gitu kan. Ada bagian tiap-tiap orang untuk memenangkan jiwa. Mungkin dari mimbar Pak Romi menyampaikan seperti ini, tapi yang memenangkan jiwa ternyata mungkin Ibu Hana gitu, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ada yang seperti itu. Dan itu di mata Tuhan saya pikir semuanya baik. Nah, siapa yang paling tahu kalau kita itu sudah bertobat dan berubah? Tuhan pasti. Yang berikutnya adalah pasti keluarga dulu. Sebelum teman, sebelum saudara-saudara yang lain, pasti orang-orang terdekat itu dulu. Istri, anak, seperti itu. Ya. Saya mau cerita tentang saya sebelum kita akhiri. Saya sendiri ya ada rasa malu juga sih cerita. Jadi saya tuh kalau marah, mungkin Bapak bisa melihat saya gitu ya, wah nggak mungkin lah suka marah, nggak mungkin gitu. Wah kalau saya marah itu mengerikan sekali. Kursi ini bisa saya banting ke temboknya gompal. Dan itu saya lakukan 5 tahun yang lalu. Dan di depan anak-anak ini, saya malu banget. Jadi itu mengalami, saya sudah menikah 2004, berarti mau 18 tahun ini. Kalau saya marah, apa yang ada di tangan saya pasti saya lempar, saya banting. Gembok saya banting patah pernah. Kursi 5 tahun yang lalu. Sampai udah pokoknya malu lah kalau saya cerita ya. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah pukul istri saya, nggak pernah. Atau anak saya nggak pernah. Itu puji, saya masih bisa tahan diri. Jadi makanya apa yang saya pegang kalau saya marah, saya banting seperti itu. Tapi ya istri saya berdoa, terusnya saya juga, aduh Tuhan gimana supaya saya bisa bebas gitu dari ini. Soalnya ketika saya marah itu terus aja ada perasaan kayak bangga gitu. Tuh lihat kan, istri anak takut kan? Nah itu tuh keterikatan saya sampai segitunya. Jadi berdoa, bergumul gitu, ngerem sudah gitu ya. Tuhan gimana? Semakin saya berusaha, ya kalau marah semakin gak kontrol seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, karena kasih karunia itu, karena kasih karunia. Jadi 5 tahun yang lalu itu terakhir saya marah gak terkontrol. Itu terakhir. Sekarang masih marah kalau anak gak ngerjain PR kan saya marah gitu ya. Tapi gak pernah sampai marahnya gak terkontrol. Waktu anak saya yang kedua umur 3 tahun, dia nangis, saya pegang apa waktu itu? Pegang paralon kalau nggak salah,
saya gebrakin ke meja, dia tambah kencang nangisnya. Saya pukul ke lantai, dia tambah kencang lagi nangisnya. Seperti itu. Sampai akhirnya saya frustasi. Saya cuma bisa nangis, Tuhan, terus saya peluk anak saya. Waktu saya nangis, dia nangisnya berhenti. Duh Tuhan, ternyata ketika berserah sama Tuhan, saya harus gimana gitu ya. Justru masalahnya selesai seperti itu. Nah, dari situ titik mulanya saya bisa mengendalikan emosi. Jadi ketika saya udah nggak bisa apa-apa, ketika saya udah putus asa, frustasi seperti itu, justru Tuhan kasih hikmat. Oh sudah, peluk aja gitu. Saya nangis, beneran saya nangis itu. Meluk anak saya nangis, dia nangisnya gitu. Saya sampai bingung sendirian. Kok caranya gampang bener gitu ya, nggak harus pukul-pukul, nggak harus marah-marah seperti itu. Dan yang puji Tuhan sampai sekarang ini, kalau anak saya ditanya gitu, kapan terakhir papi marah, dia bisa jawab 5 tahun yang lalu gitu kan. Dia ingat benar itu. Jadi sampai kalau setiap itu ya, aduh Jenny, Jeremy maafin papi ya, papi udah membuat mereka shock gitu kan. Ya saya sudah bertobat, tapi efeknya tuh masih ada. Jadi dosa juga sama. Kita berdosa, kita diampuni, betul kita diampuni, tapi kita harus menanggung konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Misalnya seorang pencuri bertobat, keluar dari penjara, stigma masyarakat pasti ngomongnya apa? Dia pasti pencuri, ya kan? Sampai orang-orang melihat benar kalau dia sudah berubah, akhirnya berubah stigma itu. Seperti itu ya. Oke, sebagai ayat penutup, kita baca di Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Ya, mari kita baca. 2-3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita dipanggil untuk merdeka, tapi jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kita hidup seenak-enaknya. Seperti itu. Jadi perasaan merdeka, perasaan bebas itu harus disertai dengan damai sejahtera. Kita mungkin akan tetap mengalami pergumulan sehari-hari, tetapi kalau kita sudah dimerdekakan, kita sebagai orang merdeka, kita tidak akan tertekan sampai kita depresi atau kayak gimana. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Allah akan memelihara kita. Seperti itu. Jadi biar Kristus yang sudah memerdekakan kita ini, yang sudah menebus kita dengan darahnya, akan menguatkan kita. Kita yang dulu hamba dosa, tapi kita sekarang boleh bangga disebut sebagai hamba Allah. Karena kita mau mengabdikan diri kita untuk Tuhan dan untuk kemuliaan-Nya. Seperti itu. Jadi marilah kita terus setia hidup dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Engkau begitu baik buat hidup kami. Engkau memberikan kemerdekaan, Engkau memberikan kebebasan
lewat anakmu, sesuatu yang tidak bisa kami beli, sesuatu yang mahal, tapi Engkau memberikannya secara cuma-cuma. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat hal itu, selalu mengingat dalam hidup kami betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu, kami mau hidup untuk melayani, kami mau hidup jadi berkat bagi sesama kami. Roh Kudus, berikan kami hati yang teguh. Biarlah api Roh Kudus terus menyala-nyala dalam hidup kami, supaya kami boleh tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, mungkin hamba-Mu stop menyampaikannya, berhenti menyampaikannya, tapi Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami, dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita akan bawa korban persembahan kita yang kedua, yang pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara ya. Terima kasih Bapak Yonatan yang sudah bagikan berkat kebenaran firman Tuhan. Supaya kita semua diberkati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Yonatan, kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan, semakin Tuhan lebih percayakan lebih banyak lagi. Puji Tuhan. Saudara, kita akan berdoa buat Ibu Hana yang tanggal 16 kemarin berulang tahun. Semoga anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya lihat dia tanggal Agustus ternyata terakhir Ibu Hana. September baru, Oktober baru. Saya percaya semua kita boleh ada, semua karena kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita sudah bebas, mari pakai kebebasan yang Tuhan beri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Dari mimbar ini juga saya mau ajak jemaat, ya, mari tolong satu dengan yang lain, bantu dengan yang lain. Ya. Kemarin saya nggak tahu ya, ketika ada yang Agustusan, siapa yang hadir kemarin Agustusan di Rahayu 3, ya. Ada beberapa jemaat yang berjualan di sana. Ya, saya kurang tahu. Ya, Ibu Gembala sempat hadir pulang dengan yang dijualkan oleh beberapa jemaat yang buka basar di sana. Ya, saya nggak tahu apa enggak ya. Dan yang satu lagi saudara, saya mau himbau, ya, saudara perlu air minum untuk saudara minum, perlu baik, ya saudara bisa ambil, ya.
kepada Ibu Tami. Ibu Tami sekarang buka usaha baru, ya, air isi ulang. Saya tunggu-tunggu brosurnya, puji Tuhan sampai sekarang belum jadi brosurnya, ditungguin, ya. Mau di-share ke jemaat, sekolah minggu, remaja, pemuda supaya bisa sama-sama, ya. Sudah ada brosurnya belum? Puji Tuhan. Anda juga udah ini minum air kemarin. Oh iya. Saya ya dari kemarin waktu kita doakan, saya minta brosur supaya kita bagikan kepada jemaat, supaya jemaat juga bisa ambil air, ya, di tempatnya Ibu Tami, saling memberkati dan diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Ada pengumuman lain. Saya jam 10 saya ada pelayanan, sudah di kemarin minggu lalu saya sudah sampaikan. Jadi saya akan persiapkan diri, kita akan cepat ibadah. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari Ibu Hana bisa tampil ke depan, di bawah berlutut ibu kaki. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku ucap syukur, berterima kasih. Tuhan Yesus baik. Terima kasih, terima kasih. Lebih dari hidup. Semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan kami. Tanggal 16 Agustus Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi bagi Ibu Hana. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Bisa lewati hari-hari, bulan, tahun, semua dengan anugerah kebaikan Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan sudah merancangkan, sudah mengerjakan hal yang luar biasa untuk Ibu Hana khususnya boleh alami, menjadi kado hal yang terindah dia boleh alami, dapati. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus segala berkat, anugerah, kekuatan yang dari surga, damai sejahtera Allah turun melimpah-limpah, dialami, dirasakan, didapati dalam kehidupan Ibu Hana. Karena kami yakin dan percaya satu hal, bertambahnya umur, bertambah lagi akan Tuhan Yesus tambahkan dalam kehidupan Ibu Hana yang ada, mulai dari berkat rohani, mengikuti berkat jasmani. Tuhan tolong, Tuhan berkati dengan kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sudah melayani, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, dapat upah daripada Tuhan. Dan semua yang beribadah pagi hari ini diberkati oleh Tuhan dengan pertolongan anugerah Tuhan, sukacita anugerah yang lebih lagi Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Yonatan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukakan lagi, percayakan lagi dengan hal yang luar biasa, menjadi kesaksian, menjadi hal yang luar biasa Tuhan pakai hidup Bapak Yonatan, istri, anak-anak. Semakin Tuhan berkati, semakin Tuhan percayakan dengan hal yang luar biasa. Pekerjaan usaha setiap kami, Tuhan tolong, mulai dari kesehatan jasmani kami, terlebih kesehatan rohani kami. Ketika kami sehat baik, tubuh jasmani kami ini, kami bisa bekerja, berusaha dengan baik, melakukan panggilan kami,
melakukan tanggung jawab kami sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, siapapun kami boleh lakukan dengan baik untuk Tuhan, melihat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan sudah beri kemerdekaan yang sesungguhnya atas kehidupan kami, agar biar kami pakai kemerdekaan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati usaha yang baru yang sedang dirintis oleh Ibu Utami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, bukakan hal yang luar biasa Tuhan. Kirimkan orang-orang mulai dari jemaat Tuhan yang ada, agar boleh saling diberkati dan memberkati dengan perkara yang luar biasa. Kami percaya Tuhan akan tolong usaha yang dirintis oleh Ibu Utami ini diberkati dengan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, Engkau yang mengetahui keberadaan kehidupan mereka, Engkau yang menolong, Engkau yang melawat. Rangkaian kegiatan jemaat sepanjang hari ini, perjalanan mereka, kehidupan mereka, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Karena kami percaya ketika Tuhan beserta dengan kami, amanlah, sejahteralah perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anaknya tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Puji Tuhan. Selamat tahun ya. Selamat tahun banyak. Selamat tahun.